Video ini kita akan mempelajari reading comprehension skill, yakni bagaimana menjawab unstated detail questions. In unstated detail questions, the correct answer is the information which is not stated in the text or contrary to the text. Jadi, di dalam pertanyaan unstated detail atau rincian yang tidak disebutkan di dalam teks, jawaban yang benar untuk pertanyaan ini biasanya adalah informasi atau pilihan jawaban yang tidak disebutkan di dalam teks atau yang bertentangan atau bertolak belakang dengan teksnya. Kemudian, jenis dari pertanyaan ini biasanya adalah sebagai berikut. Which of the following is not stated? Which of the following is not mentioned? Which of the following is not discussed? All of the following is true except. Nah, ini ada 4 model yang biasanya digunakan dalam membentuk pertanyaan unstated detail questions. Yakni kalau di bahasa Indonesia kan, yang mana di bawah ini tidak disebutkan di dalam teks misalnya. Kemudian yang mana di bawah ini yang tidak disebutkan di dalam teks berkenaan dengan bla bla bla. Kemudian yang mana di bawah ini yang tidak didiskusikan di dalam teks. Kemudian semua yang ada di bawah ini atau pilihan jawaban berikut benar kecuali yang mana. Nah, seperti itu. Kemudian how to find the answer. Bagaimana menemukan jawabannya? Yang pertama, choose the keyword in the question. Pilih keyword atau kata kuncinya di dalam pertanyaan. Kemudian scan and find the keyword in the text. Scan teksnya atau baca dengan mencari informasi tertentu di dalam teksnya, yakni keyword tadi. Dan untuk menemukan keyword tadi, baca teksnya. Selanjutnya, read the sentences containing the keyword carefully. Baca kalimat yang mengandung kata kuncinya dengan hati-hati. Kemudian, eliminate the options which are definitely true based on the text. Buang pilihan yang benar berdasarkan teks atau yang sesuai dengan teksnya. Karena kita mencari yang unstated, yakni yang tidak disebutkan di dalam teks atau yang tidak sesuai dengan teks. Dan pilih jawaban yang tidak benar atau tidak didiskusikan di dalam teks. Jadi itu kuncinya atau poinnya. Yakni jawaban dari unstated detail question ini adalah pilihan jawaban yang tidak benar berdasarkan teks atau tidak disebutkan di dalam teks. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Misalnya, pertanyaannya adalah which of the following is not mentioned about the Florida Keys? Di bawah ini, mana yang tidak disebutkan tentang Florida Keys? Nah, Florida Keys kita dapat melihatnya di baris pertama. Jadi, the Florida Keys are a beautiful chain of almost 1,000 coral and limestone islands. Kemudian, these islands form an arch that head first southwest and then west from the mainland. Kita lihat sekarang, kata kuncinya adalah the Florida Keys. Kemudian, kata kunci pertama atau informasi pertama adalah the Florida Keys are a beautiful chain. Oke. Kemudian, almost 1,000 coral and limestone island. Seterusnya, these islands form an arch, busur. Kemudian, maka kita bisa melihat di pilihan jawaban yang A, the Florida Keys are a chain of islands, benar di baris pertama itu. Kemudian yang kedua juga disebutkan the Florida Keys contain coral and limestone yang ada di baris kedua. Kemudian yang C juga disebutkan the Florida Keys are in the shape of an arch. Setelah kalimat kedua di baris kedua, these islands form an arch. Sedangkan yang ketiga
atau yang D tidak disebutkan. The Florida Keys are not all inhabited. The Florida Keys tidak semua dihuni. Nah, ini tidak disebutkan di dalam teks. Entah benar entah salah, tetapi di dalam teksnya tidak ada disebutkan. Apakah iya atau tidak? Maka inilah jawaban yang benar dari pertanyaan which of the following is not mentioned about the Florida Keys. Okay, so the answer is D. Contoh selanjutnya. Pertanyaannya adalah which of the following is not true about US Highway 1? Mana yang tidak benar tentang US Highway 1 itu? Nah, kita bisa melihat US Highway 1 itu dimulai di baris keempat. Jadi kata kuncinya adalah US Highway 1. Dan kita lihat US Highway 1 also called the Overseas Highway. Nah, itu ya. Juga dikenal dengan Overseas Highway. Maka yang pertama, it is also known as the Overseas Highway, benar. Selanjutnya yang kedua, connects the main islands in the chain, menghubungkan pulau-pulau utama atau pulau-pulau besar di rantai tadi. Sedangkan yang pilihan yang B, it joins all of the islands in the Florida Keys, itu tidak disebutkan di dalam teks. Yang hanya dihubungkan adalah main islands, tidak semua islands atau tidak semua pulau. Maka jawabannya adalah B, it joins all of the islands in the Florida Keys, itu salah. Tidak sesuai dengan teksnya. Kita lihat selanjutnya. On this highway, it is necessary to cross 42 bridges. Ada 42 jembatan. Kemudian yang pilihan selanjutnya benar juga. It has more than 40 bridges. Memiliki lebih dari 40 tangga atau 40 jembatan. Juga benar karena 42. Selanjutnya, to cover the 159 miles from Miami on the mainland to Key West on the farthest island on the highway and to the southernmost city in the United States. Intinya adalah it connects Miami and Key West. Jadi yang D juga it connects Miami and Key West, benar. Jadi jawaban yang benar dari pertanyaan which of the following is not true about US Highway 1 adalah B, it joins all of the islands in the Florida Keys. Jadi seperti itu cara menjawab soal tentang unstated detail questions dalam reading comprehension, terutama pada soal reading comprehension TOEFL ITP. Demikian. Selanjutnya kita masuk kepada exercise unstated detail question. Nah, ada 2 soal, 3 dan 4 di sini. Kita lihat yang pertama. All of the following are mentioned about Pan American Airlines. Jadi, all of the following are mentioned about Pan American Airlines, except that semua yang ada di bawah ini disebutkan tentang Pan American Airlines. Kecuali bahwa, nah, ada kecualinya, berarti ada satu yang tidak disebutkan berdasarkan teks. Jadi kata kuncinya adalah Pan American Airlines. Kita lihat ada di baris pertama informasi yang berkenaan dengan Pan American Airlines. In the 1960s, as space travel was becoming a subject of much discussion, Pan American Airlines began receiving some fairly unusual requests for flight information. Kemudian selanjutnya, people began making requests to be on the first flight that Pan Am made to the moon. Selanjutnya, it had a waiting list of more than 90,000 names for its first lunar flight. Kita lihat pilihan jawabannya. Oke, itu ada the original company is no longer in business juga ya. Nah, yang di B, it received a request
for its first flight to the moon, itu disebutkan. Itu ada di baris ke-3. People began making request to be on the first flight that Pan Am made to the moon. Kemudian dikuatkan dengan began receiving some fairly unusual requests for flight information. Itu. Kemudian yang C, it kept some people on long waiting list. Menyimpan daftar yang panjang, daftar tunggu yang panjang. Itu juga ada, berada di baris atau kalimat terakhir. When it went out of business, it had a waiting list of more than 90,000 names for its first lunar flight. Kemudian it went out of business, juga ada di baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya ke-7, atau baris pertama di paragraf ketiga. Unfortunately for Pan Am, the original company is no longer in business and it never got to the moon. Maka yang D juga benar berdasarkan teks. So, jawaban yang benar atau jawaban yang harus kita pilih adalah A. It started business in the 1960s. Memulai bisnis di tahun 1960-an. Itu tidak disebutkan. Tapi bagaimana dengan tahunnya? Nah, ini juga harus hati-hati. Karena sering tahun di dalam teks reading comprehension itu menjadi jebakan. Atau angka di dalam teks reading comprehension itu menjadi jebakan. Mentang-mentang ada 1960-an, tentu langsung kita pilih itu jawaban yang seharusnya. Atau itu adalah jawaban yang benar. Harus hati-hati di sini. Karena kita lihat di baris pertama, misalnya, in the 1960s, as space travel was becoming a subject of much discussion, Pan American Airlines began receiving more fairly unusual requests for the flight information. Jadi tahun 1960-an itu bukan disebutkan memulai bisnisnya atau dibangunnya bisnis tadi. Tetapi 1960 itu si Pan American Airlines ini memulai untuk menerima permintaan yang tidak biasa tentang informasi penerbangan, yakni tadi mau memberikan harapan kepada orang untuk mendaftar dan meminta si Pan American Airlines tadi untuk terbang ke bulan. Nah, jadi yang A itu tidak disebutkan di dalam teks. Kapan dimulainya itu tidak disebutkan. So the answer is A. Kemudian bagaimana dengan number 4? Which of the following is not true about Pan Am's moon flight? Di bawah ini mana yang tidak benar tentang penerbangan Pan Am ke bulan? Itu kata kuncinya adalah Pan Am's moon flight. Okay. So people began making requests. Jadi people ask Pan Am about its flight to the moon. Ada ya. Kemudian maka jawaban A adalah benar. Selanjutnya, Pan Am has responded by adding the names of the requester to the list. Pan Am kept a waiting list for its moon flight. Nah, sama dengan baris ke-5. Pan Am has responded by adding the names of the requester to the list. B juga benar. Selanjutnya, yang si Pan Am never really made any moon flight. Di sini juga ada. And it never, di paragraf ketiga, and it never got to the moon. Tidak pernah sampai ke bulan. Kemudian, sedangkan yang D, Pan Am's waiting list had only a few names on it. Hanya daftar tunggu yang sedikit. Itu tidak sesuai dengan teksnya di baris terakhir. And it had a waiting list of more than 90,000 names for its first lunar flight. 90.000 nama. Tentu yang di ini tidak benar. Tidak sesuai dengan teksnya. Yang dibilangnya hanya sedikit padahal sampai 90.000 nama. So the correct answer is D.
Oke. Jadi sekali lagi, bahwa unstated detail questions itu yang harus kita cari sebagai pilihan jawaban yang benar adalah yang tidak sesuai dengan teks atau yang tidak disebutkan di dalam teks gitu. Terima kasih, sampai jumpa ke video selanjutnya.